Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oke, siap. Mau tanya, Cak Mas Sandro. Silahkan tanya. Saya kan bulan 9, tanggal berapa? Tanggal 20. Itu kan finish. Rencana mau cari majikan. Tapi umur udah 50. Iya. Tapi nggak pernah nge-break. Nggak pernah intermittent. Pokoknya dari tahun 2013 itu mulus sampai sekarang. Oke. Terus tapi mau pulang sebentar ya, sekitar 2 bulanan gitulah. Tak lama-lama. Itu saya minta tolong dicariin job. Saya orang tua oke, nggak masalah. Tapi jangan bayi. Udah nggak bisa kalau jaga bayi. Oke. Udah itu aja. Kalau sampean mau dicarikan, sebaiknya sampean main ke rumah. Ya, Oke. Sampean main ke rumah dan usahakan sih bulan 7. Kalau sampean mintanya sekarang kan bulan 9, itu masih sekarang aja masih bulan 3, masih 6 bulan. Bulan 7 silahkan. Sebenarnya menurut saya nggak hanya ke saya saja agentnya. Agent di luar sana juga sebenarnya nggak ada masalah. Mana yang menurut sampean oke, mana yang menurut sampean cocok ya kan. Intinya nggak ada masalah dengan masalah agent dan masalah 50 tahun karena posisi sampean kan ada di Hong Kong. Ya kan? Kalau posisi sampean ada di Hong Kong itu masih ada kemenangan, tapi ya kembali lagi usia 50. Saya tidak ingin mematahkan semangatnya sampean. Tapi saya juga berpikir bahwa 50 agak sedikit effort atau usahanya itu ekstra. Makanya kalau bisa jangan cuma satu agensi, kalau bisa 5 atau sampai 10 agensi. Data sampean harus kasihkan ke 10 agensi mana yang cepat, ya kan? Dan yang mana yang cepat merespon dan mana pekerjaan yang paling sampean cocokkan. Jadi kayak gitu, itu yang bisa saya sampaikan. Masalahnya kan aku tanya-tanya ke agent itu, ya itu langsung patah semangat karena umurnya udah tua gitu loh. Ya iya. Ya makanya saya. Ya mereka nggak ada basa-basi. Mereka nggak ada basa-basi ngomongnya ke sampean daripada berharap sampeannya berharap. Nah tapi kembali lagi, aku jadi manusia kan nggak kayak mereka. Iya, makanya itu saya jadi sampaikan. Ya, bukan masalah makanya. Saya tetap juga menyampaikan kalimatnya agak sedikit lebih halus. Sampean harus nyabang untuk ke banyak agent usahanya. Jadi sampean nggak bisa menggantungkan hanya cuma satu agent. Misalnya nanti sampean mau ke tempat saya. Ya kita pun juga tidak mau. Artinya tidak mau sampean juga berharap penuh dengan kita. Karena kembali lagi, ketika orang berharap dengan kita dan kitanya tidak bisa memberikan harapan itu, persoalannya apa? Orang akan gampang menyampaikan hal-hal yang nggak enak di saya kan. Ya kan, alah podo hae nang Sandro ya podo hae ora iso. Nah, karena memang sampean harus benar-benar menyadari di dalam dirinya sampean usia sudah segitu, effort yang kita lakukan ya harus ekstra lebih daripada teman-teman yang usianya masih lebih cenderung relatif muda kan gitu. Makanya salah satu cara effortnya tadi ya cari banyak agensi, datang ke agent A, agent B, agent C, agent D sampai agent J yang ke-10. Nah barangkali dari 10 itu nyantol. Terus yang kedua, sampean kan milih gaweane karena sampean orang sudah lama di Hong Kong, terus finish terus, menganggap reputasi sampean itu bagus terus akhirnya sampean milih. Nah ketika sampean milih ini kan ya agent gak gelem repot, gak gelem rebyek, sing liyane cek akeh, wis mending tak tolak ae kan daripada kepikiran. Bisa disampaikan bisa saya menyampaikan hal semacam itu nggak untuk sampean bisa paham?
Oh, oke. Yang penting saya bukan bayi. Kalau bayi kan udah nggak bisa gitu loh. Iya, sekali lagi ya Mbak, sekali lagi ya, apapun itu ya kan. Saya ini kan menceritakan banyaknya kejadian-kejadian di lapangan. Ya. Sampean bukan bayi, tapi sampean masuk misalnya ke 10 agent, 8-nya bayi. Ya kan? Misalnya. 8-nya ada bayi. Sampai ditawari bayi sampai 8. Yang 2 enggak bayi, yang 2 bersih-bersih rumah. Yang satunya mungkin jaga bobo. Ya, misalnya. Nah, yang dijaga bobo sampai tidak diterima sama mereka, di bersih-bersih juga tidak diterima sama mereka. Lah yang bayi 2, kalau sampean mau terus aku ngomongnya gimana? Ini kan permisalan. Nah, makanya kan kita diskusikan di awal. Ya kan? Makanya namanya orang sudah lama di Hong Kong dan finish itu biasanya milih biasanya bukan menang milih terus rewel. Iya, karena dia merasa reputasinya dia bagus, sedangkan sedangkan si agent ini nggak begitu konsepnya. Si agent nyari anak yang nurut. Ya kan? Karena ketika anak ini nurut, uang dari majikan ini akan diterima dengan baik dan benar. Anaknya nggak rese. Lah sedangkan anak-anak yang finish, wis kempapainya nggak karu-karuan. Enggak, aku sorry to say ya, aku nggak mau. Makanya istriku itu banyak memproses anak yang finish. Hilang, Mbak. Hilang. Ya kan? Hilangnya juga ada Mas. Ya hilangnya hari ini dia datang, Mbak aku tolong dibantuin ya, aku finish gini. Oke, di biodata semuanya kasih ke majikan. Tahu-tahu 2-3 bulan dihubungi nggak bisa. Tahu-tahu dia ngomong, Mbak aku sudah dapat dari tempat lain. Itu apa, Mbak? Koordinasi. Nah itu apa namanya nggak hilang? Kalau dia bicara, Mbak aku nggak jadi, ya kan, misalnya Mbak aku nggak jadi, terima kasih ya atas bantuannya. Itu enak. Itu duwe adab. Nah, makanya yang sampai tadi menang milih, makanya daripada agent udah terlukai banyak. Akhirnya nggak berharap. Di tempatku ini, istriku itu nggak berharap anak finish. Karena anak finish kalau saya bilang, ya kayak gitu kelakuannya. Ya kan? Karena dia ngerasa finish, apa meneh masuk ke agent-agent gede, sing finish dapat 2.000. Ya ndak salah. Terus apakah saya membenci? Ya enggak. Tapi kami lebih selektif jadinya sama anak-anak yang finish. Dia datang ke agent-agent yang gede, oh finish kasih 2.000. Dilalah ya yang sering terjadi. Dikasih dapat 2.000, masuk ke agent gede. Majikannya belgende 1 bulan, 2 bulan telepon lagi ke kita. Lah terus aku ya kayak matamu picek ah. Ngono wis. Giliran kue bosok golek aku, giliran kue enak nampor 2.000 ambek kono. Bisa nggak memahami? Jadi itu faktor resiko, Mbak. Itu faktor resiko. Saya nggak marah. Saya nggak benci. Memang rata-rata anak-anak itu begitu. Sekali lagi nggak nyalain dia finish. Itu prestasinya dia, ya. Tapi saya yang berpikir adalah mindset pikirannya, cerita adabnya dia, ya kan seperti itu. Nggak ada masalah. Makanya kita justru cenderung lebih senang menangkap atau memproses teman-teman yang ngeluh. Majikannya 7 bulan, 8 bulan, 5 bulan, ya kan. 10 bulan, 12 bulan, majikan ini kok makin rese. Ya. Aku masih pengen kerja lagi, dia break dari kita. Itu masih mending. Tapi kalau udah finish, oh papai. Gitu loh, Mbak. Kalau saya itu, ini dulu yang pernah curhat ke Mas Sandro itu yang kena makelar itu. Tapi akhirnya juga bisa finish. Ya, sekali lagi ya Bu, saya sangat berterima kasih ya. Orang menelpon saya, artinya percaya dengan saya. Tapi kembali lagi, untuk memberikan harapan
Ini kan harus hati-hati kan, Bu? Iya, betul. Orang ketika sudah berharap ke kita, ini bahaya. Keseleo dikit, saya benar-benar pingin jadi hidup itu menjaga nama baik. Orang saya jaga aja nama baik. Itu masih bisa kok meleset. Ya kan? Lah, bisa juga keseleo. Apalagi aku sak jeplake, kan repot. Yang sulit itu hidup itu menjaga amanah. Kalau cuma cari duit, dapetin duit, itu kecil menurut saya. Tapi bisa dipercaya dan amanah, ini nggak main-main. Nggak main-main. Nah, makanya kita hati-hati dalam berkata-kata dan berucap, bertutur kata. Itu saya. Ya, ajining diri. Ajining rogo saka busana, ajining diri saka ing lati. Lah ini kan falsafah Jawa yang dari di dalam otak saya itu saya coba untuk terapkan, bukan hanya diucapkan. Tapi bagaimana menerapkan. Orang sudah hampir 6.000, 7.000 orang itu nelpon ke saya. Lah itu kan gak gampang. Ya kan? Nggak gampang untuk bisa dipercaya. Tambah lagi nanti kalau 10.000, tambah lagi kalau yang 200.000, terus akhirnya omongannya syukur jeplak, goblok no, ya, terus dilok no, ya. Dan itu pun yang disenengin sama anak-anak. Kalau saya mohon dimaafkan, saya disekolahkan sama ibu saya, ya, saya dididik dengan ibu saya diajari untuk bisa lebih baik memperlakukan manusia, ya saya berhati-hati dalam saya membuat sesuatu, melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu pun, tolong pikirkan apakah yang kamu sampaikan itu nantinya menyakiti hati orang. Ya benar, belum tentu bijak. Tapi kalau bijak itu akan melampaui beberapa kebenaran. Nah itu yang nggak gampang. Saya mungkin anak kemarin sore, tapi kalau masalah belajar, ayo sama-sama kita belajar. Kalau saya sih begitu, Bu. Ya sekali lagi, aku ngerti. Ya sampean juga pernah telepon. Di sini kan rekodnya juga ada. Tapi kembali lagi, setiap orang telepon kan pasti case baru, masalah yang baru, persoalan yang baru. Kalau sampean kan mempertimbangkan, dan saya sebenarnya sudah seneng ketika banyak penelponnya kayak sampean gini, sebelum melangkah ngajak diskusi dulu, kan begitu tuh. Iya. Nah itu yang namanya persiapan, sudah benar. Tapi sekali lagi saya dudukkan dulu persoalannya. Sampean sudah usianya 50, sampean masih punya semangat, tetapi kondisi Hongkong ini yang harus saya gambarkan ke sampean. Dan seperti itu ceritanya. Iya, ada masalah. Makanya kalau sampean memang boleh main ke tempat saya, mungkin setor data, ngobrol-ngobrol, tapi sekali lagi saya sampaikan, kita sama-sama berusaha. Barangkali ada jodoh rezeki antara saya dan sampean, kan bisa begitu. Tapi kalau seandainya tidak, sampean juga kami sarankan untuk mencoba ke agent A, agent B, agent C, agent D, agent E. Jadi biar potensi peluangnya sampean itu jauh lebih besar. Hanya seperti itu saja sih menurut saya. Jadi kan dipersiapkan dulu jauh-jauh hari, begitu kan bisa pelan-pelan nyarinya. Nah makanya strateginya tadi, sampean harus banyak nitip dokumen. Jadi nitip dokumen sampean ke ABCD, bulan 7 di follow up. Kan sampean bulan 9 habis, bulan 7 mulai di follow up, bulan 6 di follow up. Bulan 5 enggak deh, bulan 6 di follow up, 7 di follow up, 8 di follow up. Jadi 3 bulan berturut-turut sampai menjelang finish itu sampean harus terus follow up. Syukur-syukur kan bulan 7 bulan 8 sampean sudah ready cimeng tanda tangan, itu sudah aman. Nah tapi kan kembali lagi, sampean pingin mantuk tadi 2 bulan, nah itu sampaikan juga. Apalagi sampean ada permintaan pingin mantuk juga. Nah ini pingin mantuk menurut saya boleh. Biasanya kalau agensi itu
kalau orang mau pulang, agensi nyaranin visa turun baru pulang. Itu pun kalau majikannya sepakat. Nih sekali lagi, masih ada pertimbangan lagi kalau majikannya sepakat. Kalau majikannya nggak sepakat, udahlah cari lain aja yang nggak minta pulang. Biasanya kan begitu ya wes, berarti sampean belum dapat rezeki. Gitu. Iya, makanya ini saya awal ngobrol, awal minta diskusi sarannya Mas Sandro kayak gimana betul. kan nanti jalannya kayak apa. Sekarang kan nanti udah kalau, toh sekarang udah punya gambaran kan. Iya. Kalau pas libur nanti sebelum bulan 7 kan nggak apa-apa saya ke sana kan. Loh, sampean minggu besok, lusa besok sampean main ke rumah itu ya nggak ada masalah, ngobrol, cerita, diskusi itu ya boleh. Nggak harus nunggu bulan 9. Jadi makanya kenapa saya juga saya cari rumah yang agak lebih lebar di kampung, di daerah Kamsungro, tidak di Kos WB, tidak di Caiwan, tidak di Wancai, itu supaya lebih lebar sehingga kalau ada yang datang itu tempatnya tidak desak-desaan, bisa nyaman, diskusinya jadi pulang-pulang itu sudah ada solusi, pulang-pulang sudah punya pandangan, pulang-pulang sudah nggak ada kekhawatiran, kan gitu tuh. Iya, kan jadi tenang gitu loh Mas. Kalau udah tahu gambarannya kayak gimana itu. Itu tujuan hidup saya dan tujuan saya membuat konten itu di situ. Jadi seseorang bisa memahami langkah apa yang akan mereka lakukan dan strategi seperti apa untuk mendapatkan kehidupan atau cita-citanya di kehidupan berikutnya atau di 2-3 bulan ke depan, kan itu harapan saya sih. Iya, kita juga harapannya ya begitu. Ya. Nah, kita kan nggak kayak saya kan ya nggak begitu paham, maksudnya ada yang diajak ngomong kayak gini cerita maksudnya kan ada saran gimana itu kan betul agak tenang gitu loh. Iya, kalau diskusi sama orang rumah kan mesti suruh pulang, nggak usah balik. Bisa dipahami, saya mengerti gitu. Ya nggak apa-apa, makanya kan teman ngobrol, teman cerita untuk diskusi bagaimana menyiapkan hidup kita di masa mendatang. Toh ketika saya bisa memberikan pandangan dan gambaran buat teman-teman semuanya, terlepas itu nanti dipakai atau tidak, ya harapan saya kan Gusti Allah ngelihat saya, oh Sandro ngekei dalan karo wong, oh Sandro ngasih pandangan kepada orang yang ngesakno arek iki kalau duwe ayo wis tak kene rezeki, kan memohon dan berharap saya kan dari situ juga. Iya, betul. Ya kan, kalau aku ngarep duitnya dari teman-teman itu sak piro sih kan gitu. Ya kan, sing maha mempunyai segalanya kan di sana gitu. Gusti Allah. Nah, ini kan jenenge menjilat gitu loh. Menjilat tapi menjilatnya Gusti Allah gitu. Gak menjilat juragan, gak menjilat bos, gak menjilat pimpinan, yo menjilat Gusti Allah dengan cara ya udah memberikan pandangan, gambaran atau diskusi tentang bagaimana menyusun strategi di masa mendatang buat teman-teman yang ngerasa dan yang percaya ketika ngobrol dengan saya itu akan ada solusinya. Nah kan begitu Bu. Iya, betul. Yes, ada lagi yang kira-kira yang masih menyumbat hatinya dan pikirannya kita bisa bahas atau cukup? Enggak, Mas, enggak ada. Nanti kalau main ke sana kan kita bisa ngomong banyak-banyak. Monggo, boleh, ada butuh saya. Oke, siap. Kan lebih terbuka gitu loh maksudnya kalau face to face. Siap. Terima kasih Mas Sandro, terima kasih banget. Salam buat Mbak Yuli. Sehat selalu Bu. Matur Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah teman-teman, kadang ya kehidupan ini ya seperti ini ya kan. Jadi Hongkong ini nggak banyak ya kan. Sekali lagi orang-orang yang memang benar-benar bisa diajak diskusi. Ya, tidak selalu juga orang bisa memahami keinginan kita. Ya kan. Dan dunia pun tidak akan bertoleransi dengan diri kita. Yang ada bagaimana kita berpikir,
bagaimana kita mencari jalan keluar atas apa permasalahan dalam kehidupan kita. Tetap semangat, keep stay tune with YouTube channel, and see you next video. Bye bye.